Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, mari sama-sama kita panjatkan puji bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini. Selawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Seperti biasa kita melanjuti daripada kajian Ba'da Zuhur Syariah Mobil Indonesia, yang mana kemarin kita telah membahas yaitu 4 bagian yang disunahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika sholat. Nah, di antara yang kemarin yaitu ada beberapa pembagian atau sunnah mengangkat tangan. Mana nih, kita lihat. Menang lawan mana kata? Ini mana ya tadi ya? Kayak kemarin bilang. Allah ada yang bilang. Nah, pembagian 4 yang kemarin, pembagian sunnah mengangkat tangan pada sholat itu ada 4. Yang pertama inda takbiratul ihram, yang pertama, yang kedua indar ruku, yang ketiga indal i'tidal, dan yang keempat indal qiyamu minat tasyidil awal. Jadi yang pertama mengangkat ketika takbiratul ihram tuh sunnah. Yang kedua ketika kita hendak mau ruku. Yang ketiga indal i'tidal, setelah kita bangun dari ruku kemudian i'tidal, kita mengangkat tangan. Dan yang keempat indal qiyamu minat tasydidil awal. Yang keempat saat bangkit dari tasyahud awal. Nah, jadi di lain tempat ini, selain dari 4 tempat ini, itu makruh. Makruh kenapa? Karena menambahkan gerakan fi'il pada sholat. Nah, kalau menambahkan gerakan fi'il itu bisa membatalkan sholat. Karena di dalam apa yang membatalkan sholat itu dijelaskan bahwasanya kasalasa khatawat atau 3 kali gerakan berturut-turut itu dapat membatalkan sholat kita. Beda soalnya dengan qauliyah. Jadi dalam sholat itu ada qauliyah dan fi'liyah. Antara gerakan badan itu disebut fi'liyah. Kalau qauliyah itu adalah sesuatu yang diwajibkan atas sholat tersebut atas pengucapan, seperti Al-Fatihah yang menjadi wajib dilafazkan ketika ketika ke salat. Nah, kita akan membahas pada hari ini insyaallah tentang apa nih? Syurutu sihhatis shalah, yaitu syarat-syarat sahnya salat. Syurutus sholati samaniyatun. Nih,
Jadi kalau kita mau sholat kita harus perhatiin dulu syarat-syaratnya, agar apa, sholat kita yang kita lakukan tidak sia-sia dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sebenarnya hakikat diterimanya sholat itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat-syarat yang kita penuhi, kita husnuzon bahwasanya sholat kita yang sudah sesuai syarat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Syurutus sholati samaniyatun, bahwasanya fasal yang menjelaskan syarat-syarat salat itu, syarat-syarat sahnya salat itu ada 8. Yang pertama taharatul hadasain. Nah, nih, hati-hati dengan hadas, yaitu baik itu yang mutanajis atau dan sebagainya, entah dari pakaian, dari badan, dari tempat kita melaksanakan salat. Itu perlu dihati-hati, menjadi salah satu syarat-syarat salat. Yang kedua, at-taharatu ainin najasati fi saubi wal badani wal makan. Nah, ini masih bersangkutan dengan najis. Yang pertama Pak, taharatul hadas, harus bersih dari hadas, maupun itu hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil apa contohnya? Ya contohnya ada ketempelan najis dan sebagainya. Kalau hadas besar, junub, habis hubungan suami istri, itu junub, hadas besar. Atau habis mimpi basah, junub, itu hadas besar. Kalau hadas kecil dihilangkan dengan apa? Dengan wudu. Kalau hadas besar dengan mandi junub. Nah, ini syarat satu yang pertama tuh, terhilangnya hadasain, 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, taharatul ainil najasati fil saubi wal badani wal makani. Nah, bukan dari makan, tempatnya. Nah, yang kedua ini terbebas dari najis. Pertama apa? Dari segi saub, pakaian. Wal badani, badan kita. Badan kita terkena najis, harus cuci dulu, gosok dulu pakai air. Atau tempat yang kita mau sholat, entah itu sejadahnya atau lantainya langsung. Kalau misalkan ada najisnya, maka sholatnya nggak sah. Nah, apalagi kalau misalkan kita dalam keadaan habis wudu itu basah. Nah, air itu menjadi sebab muasalnya tercampur atas sesuatu yang najis dan tidak najis, bisa tertular lah gitu. Kalau misalkan kita habis kencingnya di kasur, ternyata ngompol tuh. Terus ngompolnya ternyata udah kering nih. Selama kering nggak tertular dong. Selama najisnya itu, kalau misalkan tadi ada sesuatu yang najis atau mutanajis. Jadi mutanajis itu adalah sesuatu awalnya itu nggak najis, kemudian terkena najis, namanya mutanajis. Kalau si mutanajis ini tadinya kering, nah dia nggak bisa menularkan najis, kering kan. Nah, tapi kalau misalkan udah basah, kalau misalkan kena keringat atau kena sebagainya yang basah-basah, maka meskipun yang tadinya dia kering, ketika dia terkena basah lagi, maka dia akan menularkan sifat najisnya itu, baik dari pakaian, badan dan sebagainya itu. Nah, kemudian yang ketiga, satrul aurah, menutup aurah. Tuh sering tuh yang celengannya kalau sujud pada terbuka. Nah, itu kalau misalkan kita ngelihat, sebenarnya boleh kita bilangin, Pak, sholatnya diulang. Karena Pak, terbuka auratnya nggak sah. Kok misalnya Iya boleh lah, harus. Karena kalau ngelihat dia beliau lah gitu ya. Kalau misalkan pakai bajunya kan dia kecil-kecil, ngepres gitu ya.
Gimana caranya? Gimana caranya? Apa tinggal bilangin aja. Tadi terbuka auratnya. Jangan ya. Kita ya kalau bisa kita bicarainnya pas lagi berdua gitu. Pas lagi jangan banyak-banyak orang dan jangan berniat untuk apa namanya? Mempermalukan orang. Cuy, sorry nih. Iya. Nah, yang keempat al-istiqbalul qiblah. Nah, ini syaratnya sholat menghadap kiblat. Kalau salah kiblat berarti sholatnya nggak sah. Salah kiblat atau bertolak belakang dengan kiblat gitu. Madhabnya madhab jendela. Yang penting katanya sholat menghadap kiblat. Kiblatnya orang muslim adalah Ka'bah. Yang kelima dukhulul waqt. Nah, kemarin kita telah bahas juga tuh waktu-waktu sholat. Kalau belum masuk ya belum bisa sholat yang wajib ini. Misalkan sekarang jam berapa? Masih jam 1-an. Kemudian kita udah langsung mau sholat asar, ya nggak bisa. Harus memasuki waktunya. Makanya penting juga untuk kita mengetahui waktu-waktu sholat. Nah, termasuk ketika kita nggak ada jam atau ketika dalam keadaan di hutan dan sebagainya, kita mengukur waktu sholat itu dengan matahari. Nah, kemarin tuh. Kemudian yang keenam al-ilmu bi fardiyatiha, yaitu mengetahui fardu-fardu sholat. Nah, ini kebanyakan orang sholat fardu tapi nggak tahu fardu-fardunya sholat. Apa fardu-fardunya sholat? Yaitu yang wajib bagi sholat. Jangan sampai yang sunnah dikatakan wajib dalam sholat itu, jadi salah pengertiannya. Kayak misalkan baca zikir yang di ruku, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu kan sunnah. Yang wajibnya adalah tumaninah, berhenti sekira-kiranya seukuran tasbih kayak subhanallah. Itu yang wajib tumaninah. Sedangkan yang sunnahnya membaca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, ketika itu nggak dibaca pun nggak jadi masalah karena sunnah. Tapi abdalnya dibaca. Gitu. Entah abdalnya tiga kali dibaca subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Tapi ketika ada halangan atau ada uzur untuk tidak membacanya, maka tidak membatalkan sholat tersebut asalkan ada tumaninahnya. Nah, tumaninah itu berhenti dulu ya. Berhentinya pun boleh dengan membaca tasbih tersebut dibarengi. Jadi wajib ketika sholat tuh kita belajar dulu ilmu halnya, ilmu yang mempelajari tentang sholat tersebut. Kemudian yang ketujuh, an la yang tidak fardun min furudiha sunnatun. Nah, ini yang ketujuh, tidak meyakini fardu itu sebagai sunnah dan pembatalnya. Jadi yang sunnah itu harus dikatakan sunnah, dan jangan yang fardu itu dikatakan sunnah sebagai pembatalnya. Kalau misalkan itu udah terbalik, ya wassalam, salatnya udah enggak jadi terombang-ambing salatnya. Dan yang ke-8 yang terakhir al-ijtinabu mubtilati, memenuhi pembatalnya. Nah, jadi dalam sholat itu harus tahu batasan-batasan ketika sholat. Seperti sesuatu yang wajib, kita harus tahu minimalnya berapa. Kayak di dalam fatwanya atau mazhab Imam Syafi'i, salah satu rukun daripada sholat itu adalah khusyuk. Sedangkan khusyuk itu tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Tapi beliau beranggapan bahwa seringan-ringannya khusyuk adalah ketika kita mengucap pertama kali takbir sholat. Ketika kita takbir mengangkat tangan Allahu Akbar, kemudian di dalam hati kita berniat sambil melafazkan Allahu Akbar, disitulah seringan-ringannya khusyuk. Nah, jadi antara pembatas-pembatasnya itu harus tahu.
Kayak paling sedikit pemutusnya antara kita dengan sholat adalah salam. Maka seringan-ringannya salam adalah assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itu menjadi pembatas. Salam. Assalamualaikum. Nah, di situ boleh kita terputus. Misalkan habis assalamualaikum pertama kita kentut, nggak jadi masalah. Sholatnya udah udah batasan putusnya. Nah, itu dia tadi daripada bab kitabus shalah tentang uzur salat. Bukan tentang syarat-syarat sahnya salat. Jadi itu ada 8 tadi yang udah saya sebutkan. Mudah-mudahan bisa menambah atau memperbaiki salat-salat kita yang mungkin belum sempurna atau masih ada kekurangan, masih ada keraguan-raguan. Mudah-mudahan dengan kita belajar ini, ilmu fikihnya ini, salat kita jadi pede, nggak ragu-ragu, nggak was-was dan sebagainya.